kembali lagi bersama saya Dini dalam koalisi kolaborasi opini dan aspirasi lintas sisi. Kali ini kita bersama dengan Mas Hamong Santono. Beliau adalah manajer advokasi dari Yayasan Penabulu yang akan bicara tentang tuberkulosis dan SDGs. Bicara tentang SDGs, Mas. Sebenarnya SDGs itu apa sih, Mas? Terima kasih Mbak Dini dan salam sehat buat teman-teman Accelerate. SDGs itu adalah satu set agenda global yang disepakati oleh seluruh negara anggota PBB di bulan September 2015. Kalau di Indonesia kan Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Orang biasa kemudian menyebutnya sebagai SDGs atau dalam konteks Indonesia biasanya disebut dengan TPB. Dan TPB ini menggantikan, ada yang bilang dia menggantikan, ada yang bilang melanjutkan dari agenda global sebelumnya yang disebut dengan Millennium Development Goals atau MDGs. Maaf Mas, TPB itu apa Mas? Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebenarnya artinya dari SDGs itu ya? Iya, SDGs dalam Sustainable Development Goals di bahasa Indonesia kan menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Nah, yang juga penting untuk diketahui terkait dengan Agenda 2030 ini adalah dia terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan lebih dari 260 indikator yang diharapkan dicapai pada tahun 2030 nanti. Dan ya mungkin sekarang tinggal 7-8 tahun lagi dari waktu yang tersisa untuk bisa mencapai Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oke Mas, kalau gitu kenapa sih SDGs itu jadi harus dibahas penting gitu loh Mas? Tidak ada planet B. Ya, kita manusia hidup hanya di planet ini. Dan karenanya masa depan planet ini harus dipikirkan bersama oleh seluruh warga dan oleh seluruh negara. Jadi kira-kira Agenda 2030 TPB itu dirancang untuk membuat semua negara mengarah pada agenda yang sama, terutama untuk memastikan keberlanjutan lingkungan, memastikan kehidupan manusia di dunia ini menjadi lebih sejahtera dan lain sebagainya. Jadi dia diarahkan untuk menjadi agenda bersama seluruh negara, seluruh pemangku kepentingan, dan seluruh warga. Kira-kira demikian dalam pemahaman saya, Mbak Dini. Oke, berarti maksudnya dari agenda tersebut berarti kan ada tujuan-tujuan SDGs gitu ya? Melalui tujuan tersebut kemudian kita nih harus mengurangi kemiskinan, menghapuskan kemiskinan, memastikan ketersediaan pangan itu ada dan juga terjangkau, memastikan kota menjadi lebih inklusif dan lain sebagainya. Dan itu saya pikir menjadi tantangan bersama dunia saat ini gitu. Dan yang juga menarik dari SDGs adalah atau TPB ini ada perbedaan pendekatan dibandingkan MDGs, Millennium Development Goals. Yang pertama, 17 tujuan dan 169 target tersebut dirancang secara lebih partisipatif. Untuk yang SDGs? Untuk yang SDGs. Sementara MDGs enggak.
gitu. Ukuran partisipatif tersebut adalah semua negara terlibat, aktor non-state juga terlibat, private sector, LSM, youth, bahkan juga lansia, kelompok lansia juga terlibat merumuskan. Dan yang kedua adalah yang menarik dari tujuan pembangunan berkelanjutan, dia tidak lagi menaruh relasi utara-selatan secara lebih dominan. Tidak seperti MDGs, di mana negara berkembang dianggap negara berkembang miskin itu dianggap negara yang tidak mampu sehingga harus dibantu oleh negara utara. Sedemikian rupa seperti di zaman Millennium Development Goals. Nah sekarang itu nggak lagi, semua ditaruh dalam porsi yang setara. Jadi misalnya yang muncul satu tujuan di dalam SDGs itu, salah satu tujuan yang harus dicapai adalah soal ketimpangan. Artinya ini menarik karena Indonesia punya masalah dengan ketimpangan, Liberia punya masalah dengan ketimpangan, dan Amerika sebagai negara maju punya masalah dengan ketimpangan. Dan mereka, negara maju juga harus ikut mengatasi persoalan ketimpangan yang mereka hadapi, baik itu ketimpangan kesempatan maupun ketimpangan pendapatan. Jadi dia dibuat menjadi lebih artinya beban itu dibagi lebih rata antara negara maju dan negara berkembang ketimbang di zaman MDGs yang negara maju membantu negara berkembang. Kira-kira secara politik itu yang menarik dari agenda 2030 TPB itu ya, bahwa sekali lagi tantangan dibagi rata gitu ya, tidak melulu adalah persoalan negara berkembang dan miskin yang harus dibantu oleh negara maju, tetapi semua isu dari sekarang ya Amerika punya masalah dengan kemiskinan, atau negara maju lainnya punya masalah dengan kemiskinan dan ketimpangan, dan mereka punya PR-nya sendiri. Mereka juga harus berproduksi secara berkelanjutan dan juga harus berkonsumsi secara berkelanjutan. Jadi itu hal yang saya pikir menjadi salah satu faktor pembeda. Dan yang kedua adalah prosesnya. 17 goal dan 169 target itu disusun sangat partisipatif, compare dengan MDGs. Partisipatif dengan antara Seluruh pihak terlibat di dalam perumusan SDGs di PBB pada waktu itu. Ruang itu dibuka oleh PBB. Oke, artinya dari penjelasan Mas Hamong tadi bahwa SDGs itu adalah membicarakan tentang seluruh aspek hidup gitu ya? Problem dunia ini, problem bumi ini. Oke, dan itu tertuang dalam semua tujuan. Karena belum ada opsi juga kita hidup di bulan. Kalau itu udah ada opsi mungkin beda lagi gitu ya, bukan SDGs lagi. Oke, nah dalam penerapan SDGs tersebut ada hambatan-hambatan nggak sih Mas? Khususnya di Indonesia. Iya, gini, ketika SDGs itu disepakati, TPB itu disepakati di September 2015, mau tidak mau, suka tidak suka, dia disepakati di New York, markas besar PBB. Di situ ada jarak, waktu, informasi, dan pengetahuan dari kesepakatan yang dibangun di New York, dan itu harus coba dilaksanakan di tingkat negara dan bahkan tingkat daerah. Itu sebuah tantangan yang luar biasa secara teknis. Dan yang kedua adalah ada satu semangat di dalam SDGs yang itu juga tidak mudah untuk dilaksanakan, yaitu
leave no one behind. Tidak boleh ada satupun yang tertinggal. Sehingga yang selama ini dalam konteks pembangunan kelompok rentan, kelompok miskin selalu tertinggal di dalam proses, dia dalam konteks SDGs dia tidak boleh lagi tidak boleh. Mereka harus dilibatkan, kemudian mereka harus bisa. Jadi seluruh warga melalui agenda 2030 TPB ini harus bisa terlibat di dalam proses pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. Disitulah kira-kira semangat leave no one behind coba diperkenalkan dan coba diimplementasikan di dalam TPB. Nah, itu dua tantangan yang saya pikir nggak mudah ketika SDGs itu disepakati, TPB itu disepakati di New York, dan kemudian coba diperkenalkan ke publik Indonesia, baik itu pemerintah nasional, kementerian lembaga, bahkan sampai ke warga gitu ya. Itu saya pikir tantangan yang awal dihadapi pada saat pelaksanaan SDGs itu. Ya. Oke. Ada contoh negara yang emang udah berhasil, Mas, untuk no one left behind itu? Kalau ditanya apakah ada negara yang berhasil, saya pikir belum ada satu studi yang bisa menunjukkan itu. Tapi sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana cara Indonesia memahami kesepakatan global tersebut. Kalau dalam perspektif saya pribadi, Indonesia masih punya masalah tradisionalnya, itu kan, kemiskinan, ketimpangan, sumber daya alam yang dieksploitasi, kesetaraan gender yang belum maksimal diterapkan, gitu ya. Tetapi di sisi lain, Indonesia juga punya masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Indonesia sendiri. Jadi Indonesia harus bekerja bersama dengan negara-negara lain untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Misalnya pelarian pajak. Dan itu ada di dalam SDGs, tujuan itu soal illicit financial flow gitu ya. Soal pekerja migran. Pekerja migran nggak bisa diselesaikan hanya oleh Indonesia gitu kan. Jadi banyak hal yang menurut saya kita bisa menaruh SDG secara lebih proporsional, melihat konteks, melihat aktor, dan juga melihat situasi-situasi yang berkembang di dalam perdebatan global gitu. Itu yang saya pikir Indonesia punya kapasitas untuk itu. Terlebih karena saya pikir pemerintah Indonesia jauh lebih, compare beberapa tahun yang lalu, jauh lebih baik cara berpikir dan lain sebagainya, dan juga LSM yang terlibat juga jauh lebih capable untuk bisa melihat persoalan yang terjadi di konteks global menjadi lebih baik. Nah, itulah yang kemudian membuat SDGs menjadi agenda 2030 ini menjadi lebih menarik, karena ini bukan soal bagaimana kita menghapuskan kemiskinan, ini bukan sekedar soal bagaimana kita menyediakan pangan dan lain sebagainya. Fakta hari ini menunjukkan perang Ukraina, Rusia, dunia mengalami krisis pangan gitu. Yang artinya semua berada pada tantangan yang sama. Dan cara yang ditempuh waktu itu kira-kira ketika SDGs itu diperkenalkan kepada publik adalah mendorong saat adanya satu aturan kebijakan yang bisa memayungi menjadi acuan kebijakan secara legal bagi pelaksanaan SDGs di Indonesia. Makanya keluar Perpres
pelaksanaan dan pencapaian SDG. Saya nomornya lupa gitu ya karena baru keluar yang baru gitu ya. Tapi itu adalah cara, dan di situ di dalamnya dibuat sebuah mekanisme di mana para pihak bisa terlibat, yang disebut dengan tim koordinasi nasional pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Itu dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. So ini menjadi menarik karena Presiden bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan pencapaian SDGs di Indonesia secara politik seperti itu. Dan kemudian dibuat tim pelaksana. Tim pelaksananya itu adalah, ketuanya adalah Bappenas, yang di dalamnya terhadap working group, kelompok kerja yang di dalam keanggotaannya terdiri dari LSM, private sector, dan non-state aktor lainnya. Dan kalau nggak salah Penabulu juga udah diundang untuk mengisi rencana aksi nasional SDGs. Ya, itu bagian dari proses yang pelibatan semua pihak itu tadi gitu yang tadi dikatakan. Iya. Oke, tadi menariknya gini Mas, kenapa untuk pencapaiannya itu di 2030? Itu saya kurang tahu karena mungkin dulu MDGs 15 tahun, kita juga 15 tahun, dan 15 tahun adalah ruang yang cukup untuk semua orang berpikir bersama, mengidentifikasi bersama cara-cara penyelesaiannya gitu. Dan mungkin nanti setelah 2030 akan ada agenda global 15 untuk 15 tahun ke depan gitu secara global gitu. Ya, oke. Ini ya karena ini adalah ruangnya Accelerate ya, kan bicara tentang kesehatan sebenarnya kan Mas. Berarti isu kesehatan pun juga jadi bagian dalam SDGs itu juga kan? Iya, secara spesifik isu kesehatan masuk di tujuan 3. Saya nama ininya redaksionalnya kurang pas, kurang tahu persis, tetapi dia ada di tujuan 3. Dan untuk tuberkulosis, malaria gitu ya penyakit menular itu memiliki tujuan dan targetnya sendiri di tujuan 3 target 3 gitu. Jadi menghapuskan epidemi penyakit menular kalau nggak salah ya HIV/AIDS, kemudian tuberkulosis dan malaria, dan mungkin penyakit menular lainnya gitu ya. Yang artinya seluruh negara anggota PBB bekerja salah satunya untuk menghilangkan atau mencapai target di tujuan 3 target 3 ini. Nah, satu lagi yang saya lupa dari yang menarik dari TPB ini di dalam tujuan dan 169 targetnya itu, kalau Mbak Dini perhatikan di setiap tujuan dan target itu ada target yang numerik gitu ya, misal 3.1, 3.2 untuk malaria itu udah di poin 3.3, tapi ada target-target yang ditulis 3.A, 3.B gitu ya. Setiap tujuan beda-beda. Nah, yang numerik itu biasanya indikator kuantitatif. Jadi misalnya menurunkan, misalnya di tujuan 1 menghapuskan kemiskinan, jadi zero poverty, udah nggak ada lagi orang miskin, gitu kan. Nah, yang indikator-indikator target-target yang ditulis dalam huruf itu sebenarnya adalah enabling environment. Jadi kalau kita ngambil contoh kesehatan tadi, terutama tuberkulosis, malaria, dan lain sebagainya, di 3.3 itu tidak akan mungkin tercapai jika 3A, 3B, 3C tidak terjadi. Gitu. Ini juga satu yang membedakan antara agenda 2030 TPB dengan MDGs pada waktu itu. Enabling environment menjadi penting. Jadi salah satu enabling environment di kesehatan kalau nggak salah yang saya ingat di 3.B adalah mendorong adanya penelitian terkait vaksin dan lain sebagainya, termasuk TRIPS gitu ya.
Sehingga negara berkembang bisa memiliki akses vaksin, obat, dan lain sebagainya. Itu yang mungkin buat saya itu salah satu keberhasilan kerja LSM, kerja NGO untuk kemudian bahwa ini ada problem ketidakadilan di global gitu ya, yang itu harus bisa dimasukkan di dalam agenda-agenda tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan kalau kita tarik dalam yang di waktu yang lebih pendek, kehadiran COVID itu kejadian banget gitu kan, itu kelihatan banget di mana negara ketika vaksinasi itu kita harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan jatah karena proses produksi vaksin itu ada di negara-negara maju. Gitu. Semua itu agenda SDGs. Gitu. Salah satu agenda SDGs yang juga harus diperjuangkan. Gitu. Oke. Kalau bicara tentang tuberkulosis ya Mas ya, TB ini kan sebenarnya kan udah isu lama gitu kan, tapi sampai sekarang ini kan masih menjadi bisa dibilang kayak PR gitu kan bagi Indonesia gitu. Nah, apakah itu artinya bahwa untuk pencapaian SDGs terkait tuberkulosis kita itu gagal, masih jauh atau kayak gimana Mas? Kalau bicaranya konteks SDGs gitu ya, saya tidak bisa memprediksi apakah Indonesia akan berhasil atau gagal di tahun 2030. Tetapi kalau kita melihat ukuran sekarang 300 orang per 100.000 penduduk itu di Indonesia terkena tuberkulosis. Jadi kalau ada 100.000 orang di satu kecamatan itu 300-nya kena TB kira-kira begitu. Dengan hitungan itu. Targetnya itu dari 100.000 dari 300 itu akan menurun jadi 65 kalau saya baca di beberapa dokumen. Dan itu perjuangan berat dari 300 menjadi 65, dan dengan karakteristik penyakit seperti TB maka 65 pun masih, kalau misalnya kita berhasil menjadi 65 per 100.000, 65 sendiri itu saya pikir masih menjadi beban gitu ya. Artinya memang kalau di 2030 Indonesia menargetkan 65 ini kan sekarang kalau nggak salah, menargetkan zero TB, saya pikir itu sebuah target yang mulia sekaligus ambisius, sehingga harus didukung secara penuh oleh para pihak. Menurut saya seperti itu. Nah itu apakah artinya dengan cara pendekatan SDGs ini, perspektif SDGs ini bisa mendukung untuk mencapai terhadap eliminasi tuberkulosis ke depannya? Dengan yang satu yang pasti dalam penanggulangan TB atau penanganan TB, SDGs harus menjadi salah satu frame berpikir yang digunakan oleh teman-teman yang bekerja di isu TB. Artinya kita bukan sekedar mengacu kepada Perpres, kita bukan sekedar mengacu kepada strategi nasional TB, tetapi juga bisa melihat SDGs sebagai salah satu frame-nya. Dan di situ ruang untuk melakukan advokasi TB menjadi lebih luas. Mendorong terutama Kemenkes untuk melihat persoalan TB menjadi lebih luas, ya memang harus frame-nya harus diperlebar, tidak bisa hanya dalam perspektif kesehatan aja. Kesehatan. Dan semata. dari SDGs ini bisa masuk ruang karena untuk tuberkulosis. Kalau dikaitkan sebenarnya hubungan antara TB, tuberkulosis dengan 17 tujuan yang ada di SDGs itu menjadi menarik. Kalau kita ansih hanya melihat SDGs hanya di 3.3 yang menghapuskan epidemi malaria, TB dan lain sebagainya, maka disitulah pendekatan kesehatan hanya akan dominan. Tapi TB itu terkait dengan tujuan 1, soal kemiskinan. TB itu terkait dengan tujuan 10, soal ketimpangan. TB itu terkait dengan, saya lupa, tujuan 11 atau 12, soal kota yang inklusif.
Ya, dan gender juga gitu kan ya, itu juga ada di dalam. Dengan tujuan 6 air bersih sanitasi, dengan tujuan 5 gender segala macam. Jadi intersection dari TB itu luas sebenarnya, dan penyakit menular lainnya tentu saja gitu. Dan penyelesaian TB itu menurut saya harus dikepung dari berbagai isu gitu. Yang nggak bisa dia hanya diselesaikan oleh Kemenkes dengan perspektif yang tanpa kesetaraan gender, tanpa perspektif hak asasi manusia, tanpa perspektif keadilan sosial. Usulan atau rekomendasi yang bisa dilakukan terkait dengan penanganan tuberkulosis ke depannya, dilihat dari sisi SDGs, Mas. Pasti teman-teman yang bekerja di isu TB, non-state aktor terutama, harus bekerja lebih keras. Melihat persoalan secara lebih luas. Itu caranya gimana, mungkin ada proses-proses lain yang bisa kita bangun gitu ya. Yang kedua adalah teman-teman yang bekerja di isu TB mungkin salah satunya harus menjadi bagian dari tim pelaksana SDGs di tingkat nasional maupun daerah. Untuk memperkenalkan satu TB itu apa, situasinya seperti apa, intersectionnya terhadap tujuan-tujuan lain di dalam SDGs. Sejauh ini setahu yang Mas Among, TB udah masuk belum sih? Mungkin sudah, tapi nggak kedengar gaungnya. Belum. Saya nggak tahu perdebatannya secara teknis seperti apa. Saya pikir ya kalaupun belum ya harus kita perkuat. Atau kalau sudah berarti harus kita temani dan kemudian kita perkuat. Oke. Itu salah satunya. Dan ya hal lain ya tentu sebetulnya begini, kalau bahasa saya sih, kalau melihat persoalan tuberkulosis itu secara politik udah selesai, Mbak Dini. Kenapa sudah selesai? Karena udah ada perpresnya. Sudah ada SDGs, sudah ada perpres, sudah ada strategi nasional. Itu secara politik dan secara teknokratis sebenarnya dia sudah selesai. Harusnya TB tertangani dengan baik. Harusnya, logikanya. Nah kalau sekarang belum tertangani dengan baik, ya itu silakan teman-teman yang bekerja di isu TB untuk melakukan konsolidasi, refleksi, dan lain sebagainya. What happened with TB? Kenapa sampai sekarang masih seperti ini? Yes, ya. Oke, menarik sekali dari obrolan tadi gitu ya, Mas ya. Kita bicara tentang SDGs, tuberkulosis, dan ternyata memang di situ ada keterkaitan gitu kan, bahwa dalam penanganan tuberkulosis itu tidak hanya dari sisi kesehatan aja, tapi bisa masuk dalam berbagai sisi gitu, dan itu semuanya harus berperan sesuai dengan tujuan-tujuan dari SDGs itu sendiri gitu, untuk mencapai eliminasi tuberkulosis di 2030 untuk di Indonesia. Saya rasa itu saja untuk obrolan kali ini bersama saya Dini dari Accelerate bersama Mas Hamong Santono selaku Manajer Advokasi Yayasan Penabulu, dan mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi untuk membahas yang lebih jauh lagi tentang penanganan tuberkulosis atau mungkin bahkan tentang advokasi tuberkulosis itu sendiri. Terima kasih.